menegakkan partai politik. 2 bulan menjelang pemilu 2024, elektabilitas partai politik masih dinamis dan cenderung sama dengan elektabilitas capres-cawapres yang diusung. Hasil survei Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan naiknya elektabilitas sebagian besar partai politik pengusung pasangan capres-cawapres. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Solidaritas Indonesia, elektabilitas Partai Gerindra mencapai 21,9%, naik 3% dibandingkan survei Agustus 2023. Kini yang tertinggi di antara parpol lain peserta pemilu 2024. Kenaikan elektabilitas parpol-parpol itu seiring dengan tingkat keterpilihan Capres-Cawapres nomor urut 2 yang kini di atas elektabilitas 2 pasangan Capres-Cawapres lainnya. Fenomena ini menunjukkan mulai terlihatnya efek ekor jas, yaitu adanya hubungan yang positif antara parpol dan Capres-Cawapres yang diusung. Namun, tingkat elektabilitas parpol ini masih sangat mungkin berubah hingga pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Pada saat yang sama, suara yang diperoleh parpol di pemilu legislatif saat dikonversi dalam kursi di lembaga legislatif seringkali ada sedikit perbedaan. Sebagai contoh, 17.594.839 surat suara sah Partai Gerindra pada pemilu 2019 dikonversi menjadi 78 kursi di DPR RI. Sementara itu, Golkar mendapat 85 kursi dengan 17.229.789 suara sah di pemilu. Ini antara lain karena adanya perbedaan harga kursi di tiap daerah pemilihan dan distribusi suara yang didapat partai. Dalam 5 kali pemilu yang digelar di era reformasi, suara yang didapat parpol pemenang pemilu juga cenderung terus turun. Saat memenangi pemilu 1999, PDIP memperoleh 33,74% suara pemilih. Golkar mendapat 21,58% suara saat memenangi pemilu 2004 dan Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu 2009 dengan 20,85%. Adapun suara yang didapat PDIP saat memenangi pemilu 2014 dan 2019 di bawah 20%. Persis 18,95% saat pemilu 2014 dan 19,33% pada pemilu 2019. Pemilu legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka serta presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung membuat suara yang didapat partai politik di pemilu banyak ditentukan caleg dan pasangan capres-cawapres yang diusung. Kondisi ini membuat parpol cenderung mengambil langkah pragmatis di pemilu. Misalnya dengan memprioritaskan mengusung caleg atau capres-cawapres yang punya elektabilitas tinggi dan bermodal kuat. Sementara ideologi, program, dan platform parpol menjadi perimbangan berikutnya. Hal ini menjadi tantangan dalam pelembagaan parpol. Padahal, demokrasi yang kuat membutuhkan parpol yang kuat. Parpol yang mempraktikkan demokrasi di internalnya memiliki sistem kaderisasi dan keuangan yang transparan. Dalam 2 bulan tersisa, saatnya melihat parpol yang paling serius melakukan pelembagaan dan memasukkannya menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilih di pemilu legislatif.